Gua tahu gua sering banget bilang sama orang yang nonton YouTube gua, terutama kalau misalkan lu nontonnya Work Life Trampoline atau konten-konten 0044, gua selalu bilang bahwa ketika kita mau melakukan sesuatu, motivasinya itu harus karena cinta yang besar terhadap apa yang kita mau lakukan atau apa yang kita mau kerjakan. Lebih lebih tepatnya gue tuh sering banget bilang bahwa, uang itu bukan tujuan, tapi dampak dari kita melakukan sesuatu dengan sangat baik. Kenapa gue ngomong kayak gini? Karena kita semua tuh punya gambaran akan kehidupan yang ideal. Kita tuh semua punya cita-cita. Kita tuh tahu di kepala kita tuh ada gambaran pengennya hidup tuh seperti apa. Nah, menuju ke sana ada banyak langkah yang abu-abu. Jadi kita tahu ujungnya, jalan ke sananya yang kita nggak gitu ngerti. Kita cuma tahu misalnya, oh gue pengen dikenal banyak orang atau pengen punya banyak uang dan segala macamnya supaya hidup nyaman. Supaya hidup enak gitu. Supaya akhirnya mendapatkan comfort zone, ini sesuatu istilah yang juga cukup umum. Nah cuman yang banyak orang nggak tahu adalah untuk bisa sampai ke titik yang barusan kita bayangkan, itu tuh prosesnya lama. Dan kalau bukan karena emang kita suka, lebih baik lagi kalau karena kita cinta, mungkin nggak akan nyampe ke sana. Gue selalu ngambil contoh yang sangat sederhana. Orang suka nanya sama gue, gimana caranya supaya YouTube gue banyak yang nonton. Gue selalu bilang, kenapa harus YouTube lu banyak yang nonton? Udah bagus belum? Kalau bagus juga ntar yang nonton banyak. Terus misalkan nanya, bang gimana caranya supaya subscribernya banyak? Gimana nih bang, gue mau bikin konten tapi nggak ada yang ngeliat gitu. Lah emang kalau ngeliat udah bagus? Santai aja dulu. Subscriber banyak, views banyak, itu datang karena proses. Buat apa buru-buru banget di saat kita tuh sebenarnya belum siap gitu untuk nyampe ke sana gitu. Makanya lu harus bikin yang lu suka, karena kalau lu nggak suka, lu nggak akan betah ngejalanin proses panjangnya. Gitu kurang lebihnya. Makanya gue selalu bilang sama stand up comedian atau siapapun yang nanya sama gue, gimana kok karirnya Mas Panji di stand up bisa cukup panjang? Jawaban gue adalah karena gue mencintai stand up lebih daripada hal-hal baik yang datang karena stand up. Kebayang nggak? Jadi kayak ada orang ngelakuin stand up nih, tapi dia lebih senang uang yang datang karena stand up. Dan kalau emang dia lebih senang uang yang datang karena stand up, maka uang datang dari manapun, ya dia geser. Ya dia pindah aja ke situ. Kalau misalnya ada orang yang ngelakuin stand up terus lama-lama dia terkenal dan senang karena terkenalnya, nanti dia geser ke melakukan apapun yang terkenal dan kemudian nggak ngelakuin stand up. Karena dia lebih senang itunya, eksternalnya, senang uangnya, senang segala macamnya. Nah, gua bisa terus stand up karena walaupun begitu banyak hal-hal baik datang karena stand up, gue tetap lebih senang stand upnya. Buat gue yang membahagiakan adalah melakukan stand upnya. Nah itulah kenapa gue pengennya orang tuh melakukan sesuatu karena mereka mencintai apa yang mereka kerjakan. Ketimbang mencintai uang yang datang atau mencari-cari uang yang datang. Nah akhirnya gue sekarang menjalani hidup tuh penuh perjuangan, kerja keras dan segala macamnya. Untuk sampai ke titik di mana pada akhirnya uang sebagai dampak tuh datang juga. Tapi gue sadar bahwa jalan yang gue ambil belum tentu jalan yang bisa diambil sama banyak orang. Kayak misalnya memang uang bukan tujuan, tapi uang itu kan alat tukar untuk kita mencapai banyak hal gitu. Nggak semua orang bisa kayak nemu sesuatu terus giat di situ, apalagi bidang pekerjaan juga beda-beda, lalu mendapatkan pada akhirnya karena dia suka ngelakuin apapun yang dia lakukan, terus udah gitu uangnya datang, dan ketika uangnya kekumpul belum tentu secara jumlah sesuai dengan apa yang dia inginkan. Nah ini yang kemudian membuat gue berpikir karena gue selalu pengen ngasih nilai tambah sama lu gitu. Gue tuh selalu mencoba untuk menghindari ngasih perspektif yang itu terjadi karena yang ngelakuin gue. Gimana kalau misalnya orang lain gitu. Karena banyak yang suka ngomong gitu kan di video YouTube gue. Itu kan Bang Panji, kalau gue kan nah inu gitu lah. Harus gue mikir mungkin benar juga gitu. Jalan yang gue ambil mungkin gak bisa dipakai sama banyak orang. Dan karena itu gue mencoba untuk mencari tahu gimana caranya gue bisa nambah nilai untuk lu supaya lu bisa punya jalan juga untuk mencapai apa yang lu cita-citakan, kehidupan yang lu bayangkan. Entah untuk lu, entah untuk anak-anak lu ya. Karena mungkin jalan yang lu pakai sama jalan yang gue pakai mungkin nggak sama. Pada saat yang bersamaan, kalaupun gue udah berhasil mendapatkan uang sebagai dampak melakukan sesuatu dengan baik, dan uang itu udah gue rencanakan untuk tujuan-tujuan finansial gue,
gue juga butuh untuk punya semacam rencana tambahan untuk memastikan yang gue siapkan ini nggak kenapa-napa, punya semacam backup plan, punya istilahnya putting eggs in different baskets, ketimbang semuanya ditaruh di satu tempat aja. Nah, pencarian ini kemudian membuat gue ngelihat banyak konten, kemudian belajar banyak hal. Ada satu konten yang nyangkut di gue, yaitu obrolan-obrolan di banyak sekali tempat, salah satunya tempatnya Radit juga, tentang investasi. Nah, gue adalah orang yang, kalau lu ngikutin gue, lu pasti tahu gue jarang banget ngomongin ini. Tapi gue pengen tahu, bukan cuman untuk diri gue sendiri, untuk kebutuhan-kebutuhan gue, tapi untuk nambah nilai untuk lu juga. Nah, hari ini gue ngajak seseorang yang bisa gue tanya. Sekali lagi, posisi gue awam. Lu tahu persis ini. Gue gak pernah sekalipun ngomongin, tapi gue pengen tahu. Jadi mungkin untuk beberapa orang pertanyaan gue tampak dasar banget, tapi untuk yang lain mungkin jadi memberanikan mereka untuk menjelajahi dunia ini lebih dalam. Bersama dengan gue ada Banyu, dia dari iPod, dan dia akan bantu gue belajar banyak soal investment. Banyu, apa kabar? Baik. Anda dari tadi duduk di situ dengerin saya ngomong dari tadi. Iya, gue enggak aja udah. Maaf ya, maaf. Siap. Emang agak lama. Saya kalau ngomong suka agak lama. Gue takutnya kelupaan aja, tapi udah selesai aja durasi. Tiba-tiba selesai ngobrol selesai. Nah, ini ngapain duduk di sini gitu. Oke, tapi Banyu makasih banyak udah kesini. Sama-sama, Bang. Sebenarnya kita pernah ketemu sebelumnya dan kita sempat ngobrol, dan gue ngerasa kayaknya Banyu tepat sih untuk ditanya-tanya lebih dalam, dan itu pun hal-hal yang gue tanya kemarin itu juga mungkin belum tentu ngelotok di gue, makanya gue pengen nanya lagi sama lu. Dan sebenarnya yang dicari itu adalah wawasan baru untuk orang sadar bahwa ada banyak pilihan di hidupnya dia untuk mencapai apa yang jadi tujuan finansialnya dia, kurang lebihnya seperti itu. Nah, lu di iPod sebagai apa? Gue Head of Market Development. Head of Market Development, oke. Jadi lu memang bantu membuka market baru kurang lebihnya? Iya, kurang lebih. Sosialisasi sama orang? Sosialisasi, iya. Sejauh penilaian lu dan matriks penilaiannya juga bebas ya, mau pakai angka atau mau pakai persentase. Iya. Seberapa paham sih orang di Indonesia sama investment? Oke, sebelum ngomong investment, sebenarnya investment itu kan salah satu bagian dari keuangan. Nah, ketika kita bicara seberapa paham orang Indonesia, terutama terhadap keuangan, nggak afdol kalau kita nggak ngomongin angka. Nah, kita ngomongin angka, tingkat literasi keuangan di Indonesia itu masih rendah banget. Kurang di bawah 40%. Artinya apa? Artinya cuma 40% orang-orang yang benar-benar ngerti uang. Artinya apa sih ngerti uang? Ya kayak sesimpel misalnya, kalau 25 itu berapa persennya 100 ya? Contoh. Banyak orang Indonesia nggak ngerti. Begitu, ya itu penyederhanaan, tapi gue ngerti maksud lu ya. Yes. Tapi gue sebenarnya lebih penasaran kenapa itu terjadi. Karena anggapan bahwa orang Indonesia kurang melek finansial, ini kan udah lama banget. Udah lama banget. Gue ingat mungkin sekitar tahun 2005-an, dan itu udah lama, 15 tahunan yang lalu kita ngomongin soal betapa orang Indonesia nggak melek finansial. Terus saat itu pun gue nanya kenapa masih seperti ini. Menurut lu sendiri kenapa tuh? Kenapa dari tahun ke tahun masalah orang Indonesia nggak melek finansial tuh nggak membaik gitu? Ada dua. Melek finansial kan berarti ada yang melek, ada finansialnya. Yeah. Kita ngomong melek dulu. Gue pikir ada yang melek, ada yang buta. Ada yang merem. Kita ngomong melek dulu. Iya. Literasi. Tingkat literasi kita di beberapa negara, kalau nggak salah itu one of the lowest di dunia. Salah siapa tuh menurut Anda? Salah siapa ya? langsung geser. Oke. Itu betul lah. Ya, contohnya ya lo pasti lebih pengalaman lah. Lo udah misalnya tiket stand up gini harga segala macam masih ditanya, "Bang, harganya berapa?" Betul. Itu kan salah satu contoh yang kayak simple, tapi itu menunjukkan bahwa banyak permasalahan di Indonesia itu berawal dari kurangnya minat baca Indonesia sendiri. Nah, ketika mereka malas baca, berarti kan mereka malas belajar. Baru dari literasi. Dari tingkat kemampuan hitung-hitungan, Indonesia juga salah satu yang terendah. Ketika itu di combine, minat baca rendah, minat hitung rendah, boro-boro mau ngomong investasi. Akhirnya apa? Akhirnya orang-orang ya udah ada orang yang nawarin investasi cuan 50%, ya udah ikut. Investasi bagus ya ikut-ikut aja. Pada akhirnya dia nggak ngerti padahal, dan akhirnya instead of cuan dia malah loss dan akhirnya kapok. Jadi kalau misalnya lo tanya kenapa sih tingkat literasi di Indonesia tuh susah banget diatasin ya? Ya salah satunya adalah apakah seberapa serius kita mengatasi dua masalah tadi. Pertama. Yang kedua, ketika kita bicara fokus ke yang literasi keuangannya sendiri,
Itu kalau pengamatan gue ya, pengamatan gue itu masih sedikit pihak-pihak yang punya komitmen untuk mengedukasi. Contoh misalnya ya, kalau misalnya kita kan sekuritas tuh ya pasti kan ujungnya kan profit, ujungnya harus jualan, dan itu nggak salah. Masalahnya adalah kita ngejual ke siapa? Apakah ke orang-orang yang belum teredukasi dengan baik, atau orang-orang yang sudah teredukasi dengan baik? Kenyataannya selama ini yang kami lihat itu ya memang banyak pelaku yang masih fokus ke ya udah yang penting profit dan segala macam, dan akhirnya salah satu target pasar mereka adalah mereka yang uneducated. Artinya apa? Artinya adalah ya di satu sisi itu akan menguntungkan beberapa pihak, tapi di sisi lain yang masalah yang tadi low concern dari beberapa tahun yang lalu nggak kelar-kelar. Nah makanya kami berkomitmen untuk ya udahlah, ini kalau nggak ada yang ngelarin susah nih. Makanya toh kan kita percaya bahwa ya kalau ternyata ujung-ujungnya semua bisa investasi, semua bisa punya tingkat literasi yang baik, punya tingkat pemahaman angka yang baik, kan ujung-ujungnya kita juga yang profit, yang cuan dalam tanda kutip. Cuma kan masalahnya nggak semua orang mau mencapai itu dengan waktu yang singkat. Kurang lebih kayak gitu sih. Ya, yang sebenarnya dari omongan yang sangat disayangkan itu adalah beberapa orang akhirnya short-sighted gitu ya. Jadi short-term goals gitu, termasuk dalam hal-hal finansial gitu. Baik orangnya yang mau mencapai tujuan finansial, short-sighted gitu, jadi pendek, ataupun orang yang ngincernya, orang pihak lainnya gitu ya, nggak ikut ngebantu ngegedein. Dan itu juga memang, kayak kalau gue sih kadang-kadang ngerasa ya kenapa orang Indonesia tuh nggak terlalu seneng baca, karena kita tuh emang generasi yang ketika kita merdeka tuh udah ketemu radio. Jadi kan kalau bangsa Eropa kan ngelewatin era cetak tuh lama. Mereka tuh nggak punya pilihan, nggak punya pilihan radio, nggak punya pilihan TV. Selama berabad-abad yang mereka punya pilihan cuma tulisan, sehingga mereka terbiasa banget turun-temurun baca. Kita tuh pilihannya prasasti, batu. Siapa yang mau baca batu kan gitu kan? Siapa yang di rumahnya ada perpustakaan batu? Banyak sekali ya koleksi literasi Anda. Tiba-tiba pas merdeka udah radio aja kan. Bung Karno itu kan gencarnya di radio gitu. Mungkin ada cetak koran gitu ya, tapi maksudnya nggak bergenerasi-generasi gitu loh. Kitanya tuh nggak melewati era itu. Dan mungkin alasannya kenapa jadi akhirnya nggak melek literasi adalah karena mungkin pendidikan Indonesia juga udah mah kita tahu nggak suka baca buku, tetap aja di sekolah dijijelin buku gitu, ngerti nggak sih maksud gue? Di sisi lain bener yang tadi bilang, baca aja nggak mau, gimana mau belajar gitu. Apalagi kalau nggak ada yang nyodorin metode pembelajaran video gitu dengan format yang orang Indonesia suka. Nah, tapi kalau misalkan kita ngomongin soal melek finansial ya sebelum kita turun ke investment, tadi kan lu sempat bilang nggak gitu banyak orang yang punya komitmen yang sama. Tapi sekarang udah jauh lebih baik dong. Maksud gue ada banyak orang, ada banyak pihak, ada banyak perusahaan. Tapi dengan konsekuensi yang tadi lu bilang nggak teredukasi dengan baik itu kurang lebihnya. Ya. Nah tapi di depan Anda ini orang yang salah satu yang juga kurang teredukasi. Bayangin, gue tuh diajak ngomong ini tuh udah lama loh, Banyu. Udah lama banget. Tapi gue tuh masih nggak masuk karena gue tuh nggak tahu ya sebagai anak muda kolot sekali dalam keuangan gitu gue. Mungkin karena gue ngeliat orang tua gue gitu kerja cuman kerja nabung gitu. Kenapa orang masih belum ngeh bahwa sebenarnya ya nabung ada, tapi juga investment tuh juga salah satu pilihan gitu. Yang mana negara lain mah udah ya gue nabung, investment juga gitu. Kenapa di sini nggak kayak gitu? Kalau jawaban simpel gue ya, karena dulu Saskia dan Giovanni itu cuma bikin lagu Bem Bang yuk kita ke bank. Nggak ada yang dari dulu tuh di mindsetnya, yuk kita harus nabung dari kecil. Betul. Harus nabung pakai celengan ayam, dan akhirnya semakin bertambahnya umur, oke gue nabung emang udah biasa, emang harus nabung. Ya udah kalau gitu lu nyanyi bro. Anjir. Nggak apa-apa. Kita bikin lagu. Gue punya ada talent gue namanya Bonar Manalu. Dia paling jago tuh. Talent baru tuh kayaknya. Nah, ya, dia jago bikin lagu-laguannya. Tapi itu kayaknya juga bukannya kalau nggak salah waktu itu juga iya nggak ya? Bing bang bung yuk kita nabung. Bang bing bung yuk kita nabung. Itu bukannya sesuatu yang didorong juga sama pemerintah? Itu campaign kan? Yes. Exactly. Jadi kampanye pemerintah tuh berhenti di nabung. Benar. Nggak geser ke investment. Iya. Yeah. Kenapanya? Kita susah jawab ya. Kenapa pemerintah waktu itu nggak ngelanjut gitu edukasinya? Jujur gue sendiri nggak terlalu tahu sih. Maksudnya itu kan sebenarnya salah satu inisiatif yang bagus buat pemerintah
pada waktu itu kan. Menabung ya bagus gitu. Ya pada akhirnya sekarang orang-orang banyak yang nabung walaupun masih banyak juga yang belum punya rekening bank, tapi itu kemajuan yang besar lah. Yeah. Nah, sebenarnya kan secara konsep investasi itu mirip-mirip lah sama nabung. Intinya kita ya udah kita disiplin sisihkan uang, nah tergantung mau investnya di mana. Nah, cuma ya tadi kalau kita balik ke let's say 10 tahun yang lalu, itu masih investasi tuh, lo misalnya gue tanya deh, lo kalau misalnya dengar kata investasi, apa yang akan ada di pikiran lo? Investasi, Perusahaan, saham, sudah. Iya, karena kalau lu dengar investasi, gue cuman, ini kalau misalnya kita keluarin semua kata top of mind yang terkait sama investasi ya, perusahaan, saham, terus dilusi, terus plus minus ya, apapun ya, pokoknya yang langsung nyangkut. Gitu. Iya, untung, rugi, resiko, terus apa ya, IHSG, itu yang paling sering. Dan malah yang lebih parah itu 10 tahun yang lalu orang banyak yang investasi itu ya ribet, eksklusif gitu, hanya buat orang-orang yang berduit dan ya kalangan tertentu lah yang ke atas, terus gambling, judi, tipu-tipu, which is sebenarnya sekarang juga masih banyak. Banyak stigma-stigma yang akhirnya membuat orang-orang kalau diajak investasi yang bener ya, itu kayak, enggak lah bukan buat gua. Atau emang pada zamannya investasi itu, kalau sekarang kan gue bisa membayangkan mungkin lebih dibuka sehingga orang bisa mulai investasi dengan nominal yang kecil gitu misalnya. Ataukah emang zaman dulu kayak gitu? Atau enggak juga? Ya itu benar juga sih. Dulu itu kita kalau ya ibaratnya gini deh, kalau kita misalnya investasi saham kan minimal 1 lot. 1 lot itu dulu masih 500 lembar. Jadi sekarang kan udah 100. Artinya berarti sebenarnya beberapa tahun yang lalu itu relatif lebih mahal dibanding sekarang. Sekarang akses buat investasi itu udah kebuka banget. Nah, tinggal gimana nih edukasinya biar dia nggak salah pilih. Jadi emang itu salah satu apa ya, penyebab juga sih kalau tadi lo bilang apakah seterbuka sekarang, emang nggak juga dulu. Kalau kita tarik mundur, lo kalau jelasin investasi sama orang dan bedanya nabung, jawaban lo apa? Kalau nabung adalah saving, memastikan bahwa uang kita itu nilainya tidak berkurang, tapi juga relatif nggak nambah. Investasi itu buat kebutuhan kita di masa yang akan datang. Jadi nabung dan investasi bedanya adalah lo mau pakai duit itu buat kapan. Nah, ketika lo mau buat sekarang, ya berarti kan nabungan. Lo mau makan, mau kerja, mau naik mau transportasi, itu kan pasti butuh uang sehari-hari. Means sebenarnya udah di cover sama nabung. Gimana dengan masa depan? Ya udah gue nabung aja, sayangnya kan nggak cukup. Nah, nggak cukupnya ini orang-orang tuh sering banget nggak ngerti kenapa nggak cukup gitu. Kan gue sama aja, gue nabung udah cukup dong. Gitu. Nah, kayaknya mereka nggak ngitung kayaknya. Mereka nggak ngitung, exactly. Iya, mereka cuma bilang gue mau nabung untuk anak gue kuliah. Iya. Tapi mereka nggak tahu sebenarnya uang anak lu kuliah tuh berapa nilainya. Bener. Iya kan? Iya. Berarti lagi-lagi masalahnya short sighted. Kayaknya kalau misalkan orang bilang ya, misalnya ini mah orang mah ngayal aja kan. Misalkan lu pengen anak lu kuliah di, misalkan alma mater gue gitu di ITB ya. Yang mana gue tahu juga harganya udah jauh sekali daripada zaman gue kuliah dulu. Lu mulai ngitung sekarang ITB berapa uang masuknya sama uang kuliahnya ya, uang SKS-nya sampai selesai. Nah, tapi yang lu tabung tuh jangan uang yang sekarang. Uang yang nanti ketika anak lu kuliah gitu kan. Kayak misalkan anak lu sekarang baru lahir, berarti kan anak lu baru masuk kuliah kan 17 tahun lagi. 17 tahun lagi itu harga uang masuknya kan pasti beda dengan yang sekarang kan. Nah, ngitungnya gimana? Jadi kalau misalkan 17 tahun lagi, penambahannya rata-rata berapa tuh? Nah, cara gampangnya itu gini. Kita masyarakat Indonesia itu masih sedikit yang aware sama fenomena namanya inflasi. Inflasi itu artinya kenaikan harga sebenarnya secara simpelnya. Cuma bayangannya gini, ketika kita sekarang beli mie instan harga 5.000, tahun depan ada 2 pilihan. Either harganya udah nggak 5.000 lagi, bisa jadi lebih naik, atau 5.000, cuma lebih dikit. Nah, fenomena yang kayak gitu itu sering banget orang nggak nyadar. Gue ada satu contoh iklan dari Thailand kalau nggak salah. Itu bagus banget. Jadi Thailand tuh buat perbandingan tuh dia literasi juga udah bagus, pemahaman investasi juga udah bagus, mungkin dicerminkan sama iklan ini. Jadi ada satu iklan, ini mungkin lebih panjang ya, cuma lucu. Jadi iklan ini menggambarkan sesosok anak kecil itu memimpikan dia jadi astronot. Jadi astronot
Caranya gimana? Caranya dia mau beli teleskop. Waktu itu dia lihat di etalase teleskop, harganya itu kalau nggak salah 2.000 baht. Wah, 2.000 baht. Oke, akhirnya dengan pemahaman si anak kecil itu, dia nabung terus tiap bulan. Digodain sama temennya, ayo main dingdong. Nggak, gue mau nabung buat teleskop gue gitu. Wah, banyak banget deh, banyak godaan, sampai akhirnya pas dia mau nabung, celengannya udah penuh, yes, gue akhirnya bisa beli teleskop. Dia langsung lari, ya lo tau lah tipikal ikan Thailand kan, dramatis gitu kan. Lari, udah nyampe di tokonya lihat teleskop, pas mau bayar, price tag-nya dari 2.000 baht jadi 3.000 baht. That's inflation. Barang yang sama. Barang yang sama. Kebayang nggak kalau kita capek-capek nabung 2.000 baht, beberapa bulan atau berapa tahun, pas kita mau beli, ya harganya udah 3.000. Percuma kan? Itu tuh ya, ketidakpahaman orang terhadap inflasi itu cukup mengakar di Indonesia, gue perhatiin. Karena dalam banyak sekali diskusi, terutama yang kaitannya sama politik ya, itu suka ada aja ngomong, lihat coba zamannya Soeharto. Udah enggak? Ya kan? Zaman Soeharto coba beli komik cuman berapa, sekarang berapa. Terus rezim apa ini? Iya, seakan-akan itu pencapaiannya Soeharto gitu. Padahal kan itulah inflasi gitu nilainya untuk barang yang sama, nilainya pada tahun 1970 atau ya harganya ya pada tahun 1970 dan harganya 2021, ya udah pasti berbeda gitu karena inflasi tersebut. Nah, tolong dikoreksi, gue takutnya salah. Inflasi itu juga sebenarnya terdengar kayak buruk, tapi itu menandakan negaranya bertumbuh secara ekonomi. Kurang lebih gitu kan? Bener. Karena gue nggak yakin nih, tapi gue mau ngetes aja pemahaman gue. Karena, tapi takut lagi ngomongnya, takut salah. Tapi benerin ya. Iya, siap. Intinya adalah kemampuan ekonomi di sebuah negara itu tumbuh terus. Jadi rakyatnya punya lebih banyak duit, sehingga punya lebih banyak pembelanjaan, banyak transaksi, dan pada akhirnya nggak tahu ini hukum ekonomi dasar atau enggak, barang yang sama, yang pengen banyak, semuanya naik gitu. Kurang lebih kayak gitu, tapi konteksnya lebih umum gitu. Yes. Ya, berarti ketika misalkan disebut inflasinya Indonesia berapa persen gitu. Terus inflasinya negara lain lebih kecil. Itu sebenarnya menggambarkan bahwa negara lain justru ekonominya nggak tumbuh. Benar nggak? Sebenarnya nggak bisa langsung dibilang kayak gitu. Memang ada beberapa faktor lah. Tapi kalau misalnya dibilang inflasi itu salah satu indikasi bahwa perekonomian tumbuh, itu benar. Nah, cuma masalahnya adalah ya tadi, awareness orang ke inflasi itu masih rendah banget. Boro-boro mau tahu inflasi per tahunnya berapa sih? Ya tahu bahwa ada fenomena inflasi aja, orang tuh masih nggak aware. Nah, balik lagi ke konsep inflasi, berarti kan sebenarnya nabung nggak cukup dong. Lo mau nabung berapa aja? Gini, gue bicara lebih enak pakai data deh. Bayangin lo nabung, let's say 1 tahun tuh 10 juta perak. 1 tahun tuh. 1 tahun. Lo kan pasti di bank itu kan dapat bunga dong. Nah, rata-rata bunga di Indonesia tuh 1-2%. Artinya ya duit lo emang nggak akan hilang, emang nggak akan turun ya, nilainya. Ya turun paling cuma kayak kena biaya admin segala macam. Tapi lo dapat imbal hasil itu cuma 1% sampai 2%. Inflasi kalau kita tarik 10 tahun ke belakang itu rata-rata per tahun 4%. Kalah dong berarti. Buat apa lo nabung selama ini? Kegerus dong berarti. Kegerus terus. Nah, berarti kan lo harus nabung di tempat yang sebenarnya secara imbal hasil at least sama lah sama inflasi, jadi bisa ngimbangin. Nggak perlu muluk-muluk lebih tinggi segala macam. Ya itu pasti bagus, tapi kan pasti effortnya juga lebih banyak dibutuhin, risikonya juga lebih gede. Cuma untuk ke arah tadi aja, ngimbang inflasi itu kan orangnya masih nggak aware gitu. Ya udah stuck aja di nabung. Nah, itu yang sering kali ya mungkin salah satu dampaknya tadi, karena dia mau beli apa-apa nggak bisa, stres, akhirnya nyalain macam-macam. Wah, dulu kayaknya zaman segini zaman Soeharto nggak kayak gini. Wah, padahal Anda nggak belajar. Anda tidak tahu zaman itu rasanya seperti apa. Hidup juga susah pada zaman itu. Makanya turun beliau. Bener. Itu karena hidup susah pada zamannya. Tapi makin kesini tuh makin terasa bahwa jangan-jangan orang tuh nggak terpikir untuk belajar investasi karena secara umum orang-orang tuh belum punya rencana. Ya kan? Karena investasi adalah orang yang punya rencana, adalah untuk orang yang punya rencana. Benar. Kalau dia nggak punya rencana, nggak ada kebutuhan.
kalau dia punya rencana, dia ngerti, oh gue harus investasi, kalau nggak nyampe. Sementara di Indonesia kan ya rezeki mah selalu ada. Kan suka gitu kan orang Indonesia gitu. Udah nggak usah terlalu dipikirin, rezeki ada sendiri. Banyak anak, banyak rezeki, ya kan gitu kan. Investasinya anak. Nah, itu investasinya anak langsung kenapa jadi masalah saya. Dan itu kan di Indonesia tuh masih banyak orang yang go with the flow. Sementara gue selalu bilang orang yang go with the flow tuh don't know where to go. Yeah. Karena kalau misalnya lu know where to go, flow-nya nggak ngebawa ke situ, ya kan lu nggak ngikutin arus gitu. Benar. Jadi bagian dari yang mesti diedukasi kepada masyarakat untuk mereka mau berinvestasi adalah ngajak mereka untuk punya rencana dalam hidup gitu. Karena banyak yang nggak terencana gitu. Benar. Aku cinta kamu, ayo kita nikah, kita punya anak. Baru belakangan pusing duitnya mana. Oke, jadi sekarang fix nih. Kita sekarang ngerti bahwa kalau lu punya rencana dalam hidup, maka untuk mencapai rencana-rencana tersebut, betul kerja keras iya. Betul seperti yang gue lakukan, kerja gitu, mengasah, melakukan apa yang lu cintai, itu betul. Tapi lu mesti tahu dulu nih, lu sama gue perencanaannya sama nggak? Mungkin rencana hidup gue nggak terlalu ribet sih, nggak bisa gue lakuin seperti ini. Mungkin emang gue nggak ada rencana untuk nyokolahin anak gue ke kuliah. Mungkin habis SMA anak gue mau gue suruh modeling, nggak tahu ya. Walaupun model-model juga banyak yang kuliah-kuliah dan pinter-pinter. Cuman kan setiap orang rencananya beda-beda gitu. Nah, lu mesti tahu rencana lu dulu, habis itu lu baru berpikir kira-kira apa jalan yang mau lu bawa ke sana. Dan itulah kenapa obrolan ini jadi penting, karena bisa jadi solusinya adalah investasi. Nah, sekarang investasi itu kalau kita ngomong ke level orang yang lebih melek, itu hanya ditangkap sebagai cara gue untuk numbuhin uang. Yeah. Inilah kenapa orang yang investasinya atau pemahaman akan investasinya itu masih mungkin setengah matang, bahkan belum matang-matang amat ya. Karena ada matang, ada advance gitu ya. Itu ngertinya cuman kalau ada peluang di mana gue bisa menumbuhkan uang gue, menggandakan uang gue ikut ke situ. Makanya kadang-kadang ada yang bilang judi, dan kadang-kadang ada yang kena, ayo investasi sini returnnya 20%. Karena gue inget banget ya, ada seorang anggota keluarga yang deket banget sama gue. Pas gue nyampe, gue lagi ketemu, dia lagi ngobrol sama seorang bapak-bapak juga. Sebagai orang sales, gue tahu bapak-bapak ini terdengar seperti orang jualan, tapi gue nggak dengar persis apa. Terus kayak lagi apa namanya, lagi ngejual sesuatu gitu. Terus pas udah selesai, terus gue duduk sama anggota keluarga ini, terus gue tanya, itu tadi siapa? Itu si Om ini, dia cerita, dia katanya mau bisnis ini, dia butuh uang segala macam. Katanya kalau investasi di situ, uangnya bisa numbuh 15%. Kadang-kadang malah kalau lagi bagus bisa 20-25%. Terus kan saya kan cuma punya uang pensiun, saya nggak mau ngebebanin anak-anak saya. Jadi sementara kan umur saya kan mungkin masih panjang. Cara ngomong itu kayak ngerti gitu. Tapi segitu, makanya saya investasi ke sana. Sementara untuk orang-orang yang lebih melek lagi, denger itu tuh khawatir. Emang apa gitu investasi di mana yang returnnya 20-25%. Nah, orang-orang seperti ini tuh lu atasin dengan, atau setidaknya edukasi yang lebih tepat untuk mereka tuh seperti apa? Yang ngerti untuk numbuhin, tapi ada yang nggak wajar, ada yang nggak wajar gitu. Cara mengedukasi mereka gimana? Kita biasanya edukasi cuma dua sih Bang caranya, lewat konten sama kelas. Kalau kelas kan ya kami webinar tiap hari adain gratis lah. Nah konten ini lebih tricky. Kenapa? Karena kalau kita lihat konten edukasi keuangan, edukasi investasi kan sebenarnya banyak. Masalahnya banyak juga yang mereka menjelaskan dengan bahasa yang mereka ngerti. Tapi belum tentu orang lain ngerti. Padahal kalau masuk ya. Iya, padahal kalau ya prinsip kami ketika kami nggak bisa menjelaskan secara simple banget, artinya kami sendiri nggak ngerti. Pertama harus simple, kedua baru harus menarik. Nah, untuk mengkurasi konten-konten itu jadi lebih simple dan menarik, pastinya butuh effort. Nah ini balik lagi yang tadi gue bilang, nggak banyak pihak-pihak yang punya komitmen di situ. Satu. Kedua, gimana caranya untuk memastikan bahwa mereka tadi punya pemahaman yang matang kayak tadi. Biasanya kami kasih case sih. Di kelas itu biasa kami kasih case. Investasi tadi lo benar bilang bahwa ya karena lo nggak punya rencana. Kalau menurut gue sendiri, nggak semuanya orang perlu rencana Bang. Kalau orang tersebut nggak pengen punya masa depan atau emang nggak punya masa depan. Cuma kan pasti gue yakin kita semua
pengen punya masa depan dong. Pengen masih hidup 1, 2, 3 tahun lagi dong. Ya artinya kan harus dipikirin. Pertama, ya tadi kita harus make sure masa sekarang udah kejamin dulu lihat tabungan segala macam, dana pensiun tadi yang cash flow itu udah bener banget. Kedua baru masa depannya kayak gimana. Nah, ketika mikir masa depan kayak gimana kan tujuan orang beda-beda. Ada yang gue mau merit 5 tahun lagi. Itu udah bener tuh rencana hidup. Oke, merit 5 tahun lagi, sip. Tapi kan ya kita tahu semuanya butuh uang kan. Oke, merit, budget lo berapa? Budget gue 100 juta lah, let's say. Berarti kan 5 tahun ke depan gue harus punya uang 100 juta buat gue merit. Nah, apakah cukup buat sekarang? Gue sekarang dapat nih, gue punya tabungan 100 juta. Ya tadi yang gue bilang, ya 100 juta sekarang cukup dong. 5 tahun ke depan 100 juta kita nggak cukup. Bisa jadi budgetnya itu bisa jadi 130 juta atau bahkan 200 juta. Nah, makanya harus invest. Oke, gue harus invest. Nah, kira-kira investasi apa nih yang bisa make sure bahwa nanti 5 tahun ke depan gue punya uang 100 juta tanpa kemakan inflasi segala macam. Sebenarnya pilihannya banyak banget investasi itu kan. Ada 2 lah, real asset sama financial asset. Real asset, bisnis yang kayak lo lakukan sekarang, properti, logam mulia, sama yang kalau yang financial ya lo ke saham, reksadana, obligasi. Rumah masuk kategori investasi nggak? Investasi. Ya. Jadi barang itu bisa emas atau ya apartemen. Karena itu nilainya numbuh. Benar. Karena orang masih suka, ada nggak semuanya, tapi ada yang suka mikir mobil itu investasi, tapi mobil kan nilainya turun terus. Nah, ini menarik nih. Ada beberapa mobil dan beberapa barang yang collectible item kan, yang dimana tiap tahun nikat, kayak misalnya jam lah, jam tangan kan ada beberapa yang tiap tahun nikat, ya itu sebenarnya juga investasi, iya juga gitu. Sebenarnya bebas, kita mau invest di mana aja bebas, ada plus ada minusnya, nggak ada yang lebih bagus. Cuma kan yang balik lagi tadi yang lo bilang, jangan taruh semua telur di satu keranjang. Jadi baiknya kalau lo punya financial asset, lo juga harus punya real asset dan sebaliknya. Nah, baru nanti next-nya, gue milih investasi yang cocok buat gue tuh yang mana nih? Bisa cocok itu ke karakter apa ke tujuan? Apa dua-duanya? Dua-duanya. Bisa jadi, wah kayaknya gue harus investasi ke saham nih. Karena kalau kita tarikin 10 tahun ke belakang, saham termasuk investasi yang imbalannya tuh paling tinggi. Oke, gue masuk ke saham gitu. Nah, tapi yang harus diingat adalah kalau kita mau invest di saham, contohnya ya berarti lu harus siap untuk naik turun kayak roller coaster. Besok naik, besok turun banget, besok naik banget sampai 5 tahun ke depan, lo sabar. Dan lo juga harus belajar biar lo tahu milih saham yang tepat. Nah, masalahnya kan nggak semua orang cocok sama itu kan. Nggak semua orang punya profil resiko. Punya adrenalin yang cukup untuk merasakan investasi itu. Dan nggak salah juga. Jadi kalau emang beda gaya aja. Emang beda gaya aja. Walaupun kami banyak yang investasi saham di kami juga nggak bilang semua orang harus punya investasi, enggak. Ya. Karena bahkan lu sendiri di IPOT juga karakter investasinya beda-beda gue rasa. Iya, benar. Ada yang agresif, ada yang nggak terlalu. Iya. Sorry, gue mau narik mundur dikit untuk supaya gue gampang nempelnya aja. Jadi sebenarnya investasi adalah solusi yang tepat untuk orang yang punya perencanaan dalam hidup karena dia tahu dia mau mencapai sesuatu. Kenapa investasi dan bukan nabung? Karena nabung itu uang sekarang, uang duduk dan untuk jangka pendek. Karena kalau jangka panjang dengan bunga tabungan, bunga bank untuk tabungan akan kegerus sama inflasinya. Sehingga nggak cukup lah, apalagi nilainya hari ini dengan nilainya pas lu butuh itu nanti mungkin beda. Makanya investasi kan. Nah, investasi juga ada 2 tadi lu bilang. Ada apa tadi? Real asset. Real asset sama ada financial asset. Financial asset. Real asset adalah yang kayak rumah, tanah, dan segala macamnya, atau berbisnis, investasi ke bisnis. Misalkan temen, ini beneran lu kenal ya, ada temen yang, Angie, gue mau ngajak lu sebagai partner di startup gue, itu investasi. Nah, itu kita ngerti ini kayaknya sih. Lebih banyak orang ngerti. Nah, financial asset itu investasinya tuh seperti apa, terdiri dari apa aja. Oke. Soalnya yang pertama itu kelihatan banget butuh duit. Nggak ada yang ngajak lu investasi di perusahaan kalau duit lu cuma 500.000 atau sejuta gitu. Berapa nilai share-nya untuk gue kalau gue gabung gitu kan. Beli emas juga mungkin enggak, beli rumah juga mungkin berat. Benar. Jadi lebih dimengerti tapi lebih nggak kekejar gitu kurang lebihnya. Iya. Nah, kalau yang satu lagi?
Oke, nah tadi kan gue bilang kan real asset sama financial asset itu ada plus minusnya. Tadi salah satu contohnya bener loh Bang. Plusnya kalau real asset ya kelihatan orang udah ngerti, tapi minusnya ya lu butuh relatif modal yang lebih besar lah untuk invest di rumah, invest di tanah, even di emas juga. Nah kalau financial asset, plusnya memang jauh lebih terjangkau. Kayak misalnya kita di reksadana, lu 100.000 per bulan pun udah cukup banget. Ya nggak per bulan, malah lu 100.000 lu diamin juga bisa aja gitu. Saham juga kurang lebih sama gitu. Cuma ya salah satu minusnya ya memang nggak kelihatan. Karena memang kita ya intangible asset, ya nggak berwujud gitu. Nah, gimana caranya biar kita ngerti bahwa financial asset itu juga merupakan investasi? Ya tadi belajar, balik lagi sih. Misalnya contoh saham, orang tuh misalnya balik lagi gue tanya deh. Kalau bayangan lo tuh saham tuh apa sih? Kalau misalnya ada yang nanya saham gitu. Bukti kepemilikan akan perusahaan. Oke, itu udah bener sih. Ya. Nah, cuma kan yang biasanya yang orang miss itu udah banyak yang ngerti tuh, bukti kepemilikan perusahaan. Yang biasanya orang yang miss adalah bahwa saham itu kepemilikan perusahaan, ya berarti kita harus men-treat dia sebagai suatu entitas bisnis. Jadi gini. Gimana orang nangkapnya kalau dia punya saham, dia harus nge-treat itu sebagai entitas bisnis? Iya. Jadi gini, misalnya contoh ya. Contoh misalnya Comika nih. Comika. Lo nawarin gue saham Comika. Ya berarti kan gue, kalau misalnya gue tarik, gue harus tahu dong Comika ini siapa sih yang punya. Nanti visinya mau kayak gimana. Kalau visinya oke nih, kayaknya make sense nih, ini akan menghasilkan cuan yang bagus buat gue. Terus misalnya gue kenal Bang Panji dan tim yang lain juga kayaknya orangnya cukup capable untuk menjalanin. Oke, gue invest di situ. Nah, fenomena yang sekarang terjadi itu masih banyak yang tahu dia saham itu bukti kepemilikan perusahaan, tapi dia nge-treatnya kayak barang dagangan aja. Gue beli saham ABCD, abis itu besok jual. Emang ABCD jualan apaan? Nggak tahu. Gue cuma tahu harganya naik. Gue cuma tahu harganya turun. Nah, itu yang sering banget miss dan akhirnya menyebabkan mereka instead of cuan malah jadi boncos dan akhirnya mereka kapok. Ya, kita kayaknya mesti juga bantu yang nonton jelasin. Walaupun gue asumsikan harusnya udah ngerti, tapi mungkin kita bantu aja karena emang video ini mau ngejelasin dengan ngelotok. Yeah. Jadi kan sebenarnya kan tadi kan gue bilang saham adalah bukti kepemilikan terhadap sebuah perusahaan. Yang manfaatnya adalah misalnya kayak contohnya di perusahaan ini ada komisarisnya, ada gue, ada Mila, ada Rama. Masing-masing itu punya sekian persen dari perusahaan. Yeah. Artinya punya sekian persen kepemilikan terhadap perusahaan tersebut. Yeah. Kalau di bisnis biasanya komisaris itu kontributif terhadap beda-beda. Kayak Rama tuh gue ajak gabung karena gue butuh mentor dari sisi bisnis. Karena ini bisnis dia juga, dia bantu gue nge-mentor gue berbisnis sehingga bisnisnya tumbuh dan dia nilai 20 atau 30 atau 40% saham yang dia punya itu bisa semakin besar gitu sebagai bisnismen, sebagai investor. Dia senang karena nilai yang dia dapatkan tuh naik. Nah, ketika orang nanya nilai yang dia dapatkan tuh biasanya akhir tahun, biasanya ada RUPS, si CEO-nya ngasih tahu ini pencapaiannya hasilnya segini, kita achieve target. Terus udah gitu nanti diantara yang dicapai disepakatin dari RUPS berapa persen yang mau balik ke perusahaan, berapa persen yang mau jadi bonus, berapa persen yang mau jadi outing, dan berapa persen yang akan istilahnya kalau dikasih ke pemegang saham? Dividen. Berapa persen jadi dividen untuk dibalikin ke si pemegang saham tergantung berapa persen yang dia punya. Yes. Gitu kurang lebihnya. Yeah. Nah, itu tuh kaitannya dengan orang berinvestasi kepada sebuah bisnis dan saham yang dia miliki kaitannya dengan berapa jumlah yang dia akan dapat pada akhirnya. Benar. Nah, ketika masuknya ke investasi saham, mungkin kejauhan nih. Sampai situ tadi udah kurang lebih benar. Jadi orang gambaran soal bisnisnya ngerti. Yeah. Jadi ketika mereka bilang, gue mau beli saham, itu sebenarnya mereka beli kepemilikan dan berapa pada akhirnya di akhir tahun dia dapat habis RUPS dapat dividennya gitu kan? Oke, mungkin gue bantu jelasin di real case-nya ya. Jadi kalau kita sering dengar Bursa Efek Indonesia tuh ngapain sih kerjanya? Broker-broker tuh ngapain sih kerjanya? Jadi ibaratnya mirip-mirip kayak lo Bang. Jadi bayangin misalnya gue adalah saham di Bursa Efek Indonesia ya. Bang, gue mau jalanin bisnis ini nih. Gue butuh modal 100 juta misalnya. Lo bisa ngasih gue berapa? Lo kan pasti akan nanya dong, lo mau bisnis apa? Lo kenapa harus bisnis segala macam? Dan akhirnya lo yakin, oke, gue bantu
invest lo 50 juta. Jadi tapi gue dapat kepemilikan ya. Jadi kita punya bisnis bareng-bareng nih. Nah, gue kan masih punya 50 juta lagi nih. 50 jutanya lagi gue gue publikasiin di orang-orang. Pengumuman, gue sama Panji mau bikin bisnis. Nah, kita butuh modal 50 juta nih. Ada yang tertarik nggak? Nah, mereka ngumumin itu di Bursa Efek Indonesia. Itu namanya IPO tadi. Initial Public Offering. Itu yang pertama kali mereka lakukan. Jadi, nih gue mau tercatat di bursa gitu. Gue mau punya lapak di Bursa Efek Indonesia. Siapa yang mau bareng-bareng nih punya perusahaan ini? Gimana cara meyakinkannya? Sama. Kita present, nih gue adalah perusahaan ini, gue mau bikin bisnis segala macam. Terserah lo mau invest berapa. Ada yang invest 10 juta, 5 juta, bahkan 50 juta. Nah, ketika mereka udah invest, nanti ya tadi mereka akan dapat at least 2 keuntungan. Satu, kalau mereka jual sahamnya, misalnya dia beli 1.000 per lembar, terus dia jual 1.200 per lembar, kan berarti kan cuma 200 perakan per lembarnya. Dan yang tadi lo bilang dividen. Jadi karena dengan 100 juta itu kita udah jalanin bisnis, terus kita dapat profit. Nah, sebagai gantinya nih, kan lo udah bantuin kita nih, udah ngasih kita modal. Dan walaupun lo juga punya saham nih, kita bagiin beberapa profit kita ke lo. Tapi proporsional ya, karena lo 50 juta lo dapat gede, lo cuma 5 juta lo dapat kecil. Kurang lebih saham di Bursa Efek Indonesia tuh bisnisnya kayak gitu. Artinya ketika orang memutuskan untuk membeli saham, uang yang dia dapatkan bisa datang dari dividen akhir tahun, atau sahamnya bertumbuh nilainya, dia jual, nah itulah duit yang dia terima gitu. Misalkan waktu dia beli, misalkan gue beli 1 lot, atau misalkan gue beli 10 lot nilainya 10 juta gitu ya, gue punya sekian banyak saham perusahaan ini, sahamnya perusahaannya numbuh, pas gue jual nilainya udah 30. Nah itu tuh 20%-nya itu adalah hasil dari investasi gue di saham tersebut. Benar. Di luar gue dapat dividen tiap tahunnya. Di luar dapat tiap tahunnya. Nah, apakah akan pasti naik? Apakah akan pasti cuan? Tergantung bisnis, tergantung kemampuan si perusahaan ini untuk berbisnis. Kalau ternyata jelek nih jualannya, nggak bagus, dia bisnisnya misalnya keganggu COVID gitu misalnya, ya udah hancur lah gitu. Nah, pas harga jatuh, pilihan dia apakah dia men-treat ini sebagai memang udah bisnis udah jelek, gue cabut gue jual saham gue mendingan ke saham lain, atau dia lihat ini emang lagi diskon nih, karena gue yakin kok potensinya ini bagus banget nih perusahaan 5 atau 10 tahun ke depan. Jadi dia malah nambahin di situ. Ya, jadi sebenarnya faktor persepsi publik terhadap saham itu juga menentukan ya kurang lebih. Makanya sih orang perusahaannya juga komunikasi terus ke pemegang saham, yaitu publik gitu kurang lebihnya ketika di IPO gitu. Benar. Gue dari tadi tuh lagi ngebayangin kalau Comika gitu. Ini misalnya aja ya. Kan kalau ilmu basicnya adalah kalau lu katanya kalau 3 tahun berturut-turut profit atau 2 tahun berturut-turut profit udah sah lah untuk go public gitu misalnya. Walaupun sebenarnya nggak kayak gitu juga, karena kita tahu Amazon bertahun-tahun rugi tetap juga kan. Yang penting kan lebih kepada apakah publik percaya ini bisnis akan bertumbuh, apakah ini sesuatu yang layak untuk diinvestasikan, kan gitu kurang lebihnya kan. Benar. Nah, gue dari tadi mikir, misalnya skenario-nya adalah misalkan Comika nih bilang, gue mau go public nih. Go public itu adalah istilah yang digunakan untuk bilang sekarang semua orang boleh punya saham gue, gitu kan kurang lebihnya. Terus udah gitu gue bilang, gue butuh uang tambahan karena gue pengen Comika ini bertumbuh. Gue pengen Comika buka comedy club di seluruh negara di dunia gitu misalnya. Dan itu gue butuh duit, dan itu gue butuh bantuan lo. Ini benar gak ya? Gue sebagai Comika gue bilang, gue akan ngelepas misalnya 45% dari saham perusahaan untuk dijual publik. Benar. Gitu kan? Benar. Nah, gue akan mulai IPO tanggal sekian di Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia. Habis itu mulai saat itu orang bisa beli. Nah, kalau gue bilang gue mau jual 45% dari sahamnya gue juga ngasih tahu nilai dari total 45% tersebut ya? Atau enggak? Yang gue cari sekian, itu nilainya sekian. Gimana cara ngomongnya? Perusahaan gue nilainya sekian, maka 45%-nya adalah sekian. Ini yang mau gue... Iya, kurang lebih kayak gitu. Ya, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi ketika gue bilang itu, orang udah tahu tuh harga sahamnya per saham berapa, dan berarti per lotnya berapa. Bener. Nah, cuma memang masih jarang lah orang yang tahu nilai. Kita nggak ngomong harga ya. Jadi misalnya, ya kayak misalnya gue jualan jam gitu, harganya 10 juta. Padahal enggak nih, kayaknya nilainya cuma 5 juta. Nah, untuk tahu 5 jutanya itu kan butuh
tadi butuh belajar keuangan dan segala macam. Cuma yang sekarang fenomena yang terjadi, kayak tadi lo kan tadi bilang Comika mau expand bisnis, keluar bla 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 bla. Itu masih banyak orang yang ya udah gue beli saham Comika nih karena banyak teman-teman gue beli saham Comika. Terus pas ditanya, Comika tuh apa? Nggak tahu. Yang penting gue ngincar naiknya aja nih. Iya. Nah itu ya sama aja kayak lu main FPL nggak ya? Enggak ya? Enggak. Jadi kayak misalnya kita... Tapi banyak yang main FPL gue tahu. Iya. Misalnya ini deh, pemain bola gitu ya. Alex Ferguson 2003. Siapa yang kenal Cristiano Ronaldo? Ya, betul. Siapa nih bocah mau gantiin Beckham segala macam kan? Ngapain sih MU beli? Kalau nggak salah 30 juta deh harganya waktu itu. Cuma kan karena kenapa sih MU waktu itu beli Ronaldo? Karena scout-scoutnya itu punya pemahaman yang cukup. Dia ngelihat peluang bisnis. Ini anak jago banget nih di Sporting kan. Kayaknya kita harus beli deh. Kenapa? Karena one day pemain ini, bocah ini akan jadi superstar dan harganya pasti akan selangit. Nah, untuk tahu bahwa Cristiano Ronaldo itu pemain berbakat kan butuh pemahaman. Dan akhirnya kebetulan pas di case-nya itu MU beli Ronaldo dan akhirnya ya kita tahu lah Ronaldo udah bagus banget dan akhirnya banyak yang beli dan segala macam. Apakah hal sebaliknya bisa kejadian? Ya bisa banget. Ya lo tau lah MU banyak flop-flop juga kan. Oh banyak sekali. Banyak sekali ada kan. pemain namanya Jemba tuh. Eric Jemba. Nah itu kan tergantung pemahaman kita. Bukan siapa MU bukan nggak beli Ronaldo sebagai gue nggak tahu nih pemain siapa. Yang penting nanti kalau pas gue jual gue cuan. MU kan bukan Fabrizio Romano ya. Ya udah yang penting gue dapat pinjam. Here we go. Iya, here we go enggak. Tapi MU sebuah entity bisnis, dia tahu pemain ini bisa menghasilkan gol, menghasilkan trofi dan akhirnya nanti akan menghasilkan nilai tambah bagi si MU sendiri. Nah, mindset seperti itulah yang harusnya masyarakat Indonesia tuh punya sebenarnya kalau dia mau invest di saham. Cuma kalau gue boleh cerita fenomena akhir-akhir ini tuh kenapa sih kayak saham atau kripto contohnya itu jadi buzzwords banget beberapa tahun terakhir karena memang fenomenanya itu cukup mendukung dalam artinya apa? Pas 2020 awal itu kan COVID masuk Indonesia. Pas COVID masuk Indonesia kan orang-orang panik kan, wah belanja segala macam borong. ISG juga langsung turun karena orang-orang merasa, wah ini kayaknya bisnis nggak bagus nih. Akhirnya banyak orang-orang yang jual sahamnya. Nah karena sahamnya banyak yang dijual, akhirnya ISG anjlok banget. Nah ketika ISG anjlok banget, orang-orang yang ngerti, itu mereka lihat, ini sebenarnya potensi pasar modal Indonesia, potensi perekonomian Indonesia ini bagus banget. Karena beberapa tahun sebelumnya juga, investor-investor asing itu udah ngeliat Indonesia itu bagus banget. Kita kalau di compare kinerjanya sama negara-negara lain, even US, itu bagus banget. Kita one of the best dalam 10 tahun terakhir waktu itu. Nah, cuma kan masalahnya kan masih dikit banget yang ngerti. Nah, ketika mereka ngerti, mereka pas IHSG jatuh, mereka borong semuanya kan. Mereka borong, wah ini lagi diskon nih, karena gue justru pengen beli banyak nih. Dan akhirnya karena memang sebenarnya pasar modal Indonesia masih bagus, akhirnya ISG naik lagi, rebound, dan akhirnya banyak orang yang cuan di situ. Nah, ketika orang-orang cuan, ada yang diem-diem aja, santai, cool. Ada yang banyak yang bilang. TikTok orang gitu. kaya baru, iya. Ini gua cuan 20%, 50%. Gue setiap kali ngeliat orang bikin kayak gitu dalam hati, tapi gue minta maaf ya kalau udah tersinggung ya. Tapi hanya orang yang baru punya duit yang kayak gitu kelakuannya. Iya, benar. Ya, dan bukan hanya baru punya duit, dia nggak yakin dia akan punya duit lagi untuk waktu yang cukup lama. Jadi dia ngomong kayak sekarang. Kalau dia tahu dia akan kaya lama, santai aja. Santai aja, bener. Gak usah buru-buru banget cerita. Iya. Tapi gue mau menggarisbawahi berarti untuk bermain atau bukan bermain ya, untuk investasi saham emang butuh wawasannya juga, atau setidaknya butuh mitra untuk tahu soal perusahaannya. Yeah. Karena tadi balik lagi kalau misalkan misalkan Comika ya. Misalkan Comika tahun 2019 IPO. Terus kan orang pada beli sahamnya. Terus udah gitu masuk pandemi. Wajarnya publik akan bilang, Comika ini kan perusahaan stand up comedy. Pasti terdampak. Ini pasti jeblok banget. Gue keluar sekarang deh gitu. Yeah. Buru-buru keluar nilainya emang beneran anjlok. Yeah. Ya kan? Nah tapi actualnya Comika kan selama pandemi performnya oke sekali. Sangat sehat gitu. Okay. Nah berarti ini kemudian menentukan apakah perusahaannya bisa menenangkan pasar
untuk ngasih tahu, gue tahu nih pandemi tapi ini mau gue lakuin sehingga orang pada nggak cabut, sehingga nilai sahamnya tetap tinggi. Dan pada saat yang bersamaan publiknya juga mesti ngerti apa yang perusahaan itu lagi lakukan. Benar. Itu kalau satu saham. Yes. Untuk satu perusahaan maksud gue. Iya. Investasi kan nggak mungkin cuma satu. Bukannya nggak mungkin, tapi ya bisa lebih dari satu. Oke. Kayaknya pemahaman soal bisnis dan investasi dan saham tuh agak mulai matang. Nah sekarang gue mau ngomongin soal sebenarnya investasi pasar uang, kata lu tadi ya? Financial asset. Financial asset tuh apa aja? Oke, tadi kan kita baru ngomong saham ya. Sebenarnya ada macam-macam, ada saham, ada obligasi, ada reksadana, ETF, derivatif segala macam deh. Nah, tapi biasanya itu kalau di iPod biasanya kami mengenalkan investasi itu sebenarnya bukan ke saham, karena tadi yang seperti yang lo bilang, saham memang potensi cuannya gede banget, tapi lo harus belajar satu dan lo harus siap tadi naik turunnya, dan gak semua orang siap. Fine. Tapi lo bisa mulai investasi, bisa mulai ngimbangin inflasi tadi dengan ada instrumen yang namanya reksadana. Wah, apalagi tuh reksadana gitu. Gampangnya gini, ketika lo lapar, lo kan biasanya itu akan nyari makanan kan, nyari bahan makanan. Gue harus beli nasinya sendiri, gue harus beli lauknya sendiri, sayurnya yang gue mau, akhirnya lo masak. Nah, masalahnya ketika itu terjadi, kemungkinannya dua. Lo nggak dapat nasi yang bagus, atau nggak dapat lauk yang bagus, atau cara masaknya lo nggak bagus, jadi nggak oke, nggak jago, akhirnya masakan lo nggak enak. Gitu. Kenapa nggak lo beli, let's say burger di franchise lo macam-macam lah, lo you name it, mereka udah ada chefnya sendiri, lo tinggal pilih burger rasa ayam, burger rasa ikan, rasa daging, kenyangnya mirip-mirip lah, lo nggak usah nasi, tepung pun bisa, daging, sayur segala macam, kenyangnya sama. Reksadana kurang lebih kayak gitu. Artinya udah daripada lu masak sendiri isiannya, lu beli yang udah jadi barang. Benar. Itu kurang lebihnya. Dimana isinya banyak. Ya, daripada lo misalnya cari saham yang bagusan susah ya. Maksudnya ya tadi lo gini, cari saham yang bagus itu sebenarnya nggak susah amat kalau di bursa. Tapi biasanya ada harga, ada rupa kan. Dan itu juga belum tentu bagus di masa yang akan datang. Butuh effort lah. Nah, makanya ada alternatif namanya reksadana. Reksadana itu intinya lu udah nggak usah terlalu pusing mikirin ini reksadana ini isinya saham apa ya, atau dia isinya apa aja ya. Itu udah diatur, udah dimasak dalam tanda kutip sama manajer investasi. Tinggal lo sendiri pilih, lo mau chef-nya siapa atau manajer investasi siapa, dan produknya tuh lo mau banyakkan dagingnya, banyakkan sayurnya, banyakkan tepungnya, bebas. Nah, itu reksadana. Nah, reksadana pun sebenarnya juga ada variasinya. Yang paling mendekati, yang paling bisa dimiliki semua orang menurut gua adalah reksadana pasar uang. Kenapa? Karena sama seperti namanya, isinya adalah pasar uang. Jadi siapa manajer investasinya itu, dia ngumpulin kurang lebih produk-produk yang ada di bank, tabungan yang ada di bank, dikumpulin jadi satu, namanya reksadana pasar uang. Jadi secara secara imbal hasil itu memang nggak terlalu tinggi, karena ya uang ya isinya cuma uang doang, bukan saham. Tapi dari sisi risiko itu rendah banget, saking rendahnya itu hampir nggak pernah turun. Kalau saham kan pasti naik turun kan, obligasi naik turun. Nah kalau pasar uang ya dia gerakannya tuh pelan tapi pasti, dan dia bisa ngimbangin atau bahkan ngalahin yang namanya inflasi. Baru mau nanya gue. Berarti keuntungannya adalah ini untuk orang yang profil resikonya masih konservatif. Tapi dia tahu dia nggak mau uangnya kegerus sama inflasi, maka dia naruhnya di pasar uang. Reksadana pasar uang. Masuk ke reksadana pasar uang bisa mulai dari nilai berapa? Dari 100.000 pun udah bisa banget. Udah bisa banget. Lo tinggal pilih, misalnya kalau kebetulan di pot kita ada 40 lebih manajer investasi. Lo tinggal pilih, di situ kan masing-masing manajer investasi itu punya produk-produknya sendiri. Ya lo tinggal lihat, wah ini kira-kira dari return-nya yang selama ini kejadian tuh berapa persen, terus siapa yang paling banyak ngelola dananya gitu. Misalnya contoh, lo tinggal masuk ke situ. Secara praktis sebenarnya untuk milih reksadana pasar uang tuh jauh lebih gampang dibanding yang lain. Lo mau pilih produk apa aja, kalau di pot itu
sebenarnya bisa bebas karena ya isinya kurang lebih sama. Dan yang tadi yang paling penting adalah lu bisa ngalahin inflasi di situ. Jadi lu nggak perlu khawatir ya tadi lu misalnya mau merit 5 tahun ke depan, akhirnya wah gue nggak cukup ya itu udah nggak perlu khawatir lagi. Cara investasi di reksadana pasar uang itu seperti apa? Misalnya kayak kalau misalnya investasi, misalnya reksadana saham ya, kan lu kan tetap ada bukan nyetornya ya, tetap masukin gitu supaya nambah terus jumlah uang yang lu investasikan dan dengan itu jumlah hasilnya nanti jadi nambah terus gitu. Kalau reksadana pasar uang juga gitu. Jadi misalkan sekarang gue punyanya 100.000 nih, Banyu, gue masukin dong di reksadana pasar uang 100.000. Terus bulan depan gue ada 100.000 lagi, gue masukin lagi masih bisa. Iya. Kayak gitu. Bedanya gini, nih misalnya ini kelihatan nggak? Oh ya kelihatan. Ya. Ini misalnya reksadana saham. Ini reksadana pasar uang. Betul. Nah, misalnya di sini manajer investasi sama ya. Kalau reksadana saham, isinya dia akan ngumpulin beberapa saham yang dia rasa dari bursa efek dari semua saham yang ada di IHSG di Bursa Efek Indonesia, saham-saham inilah yang akan top. Gitu. Dia jual nih, gua jual sebanding ke lo. Lo cukup bayar 100.000 untuk dapat kumpulan-kumpulan saham pilihan gua. Yang mana kalau lu sendiri mungkin lu nggak bisa ya? Nggak bisa, ya lo harus analisis lebih dalam kan. Betul. Dia udah punya tim, udah ngerjain PR-nya. Nih, ini adalah saham-saham kumpulan gua. Lo kalau lo suka lo tinggal beli, lo nggak suka nggak usah. Belinya juga cuma 100.000. Di sisi lain ada produk reksadana pasar uang, isinya bukan saham sebagian besar. Jadi isinya sebagian besar yang tadi yang gue bilang mirip-mirip kita nabung di bank. Ya kalau kita compare return-nya secara general ya harusnya reksadana saham menawarkan return yang lebih tinggi. Kenapa? Karena effortnya tinggi, resikonya tinggi, dia naik turun. Tapi kan nggak semua orang cocok sama itu kan. Nah, di sisi lain ada reksadana pasar uang. Nah, bedanya apa tadi? Kalau pasar uang ya udah lo setiap hari, tiap bulan, tiap tahun itu kurang lebih konstan. Naiknya nggak terlalu tinggi. Tapi ya lo aman, duit lo nggak kegerus, nggak tiba-tiba lo butuh. Jadi nggak ada, jadi hilang. Jadi lo aman banget di situ. Kalau reksadana saham, ya pasti naik turun. Nah, tadi yang kata lo gimana cara investnya sebenarnya kurang lebih sama. Either misalnya nih, ketika lo masuk, sekarang Januari, lo masuk, lo mau targetin dalam 1 tahun misalnya 10 juta. Either lo, atau 12 juta deh, either lo 12 juta Januari masuk, udah nih, 12 juta udah gue diemin. Mau lagi naik, mau lagi turun, bodo amat. Atau, ya udah kita cicil aja. Januari 1 juta. Februari 1 juta, Maret 1 juta, sampai akhirnya 12 juta. Bebas. Tapi kalau dari kami sih, dari gue sendiri, nyaranin untuk pemula, mendingan yang tadi, nyicil 1 juta. Mau lagi naik, mau lagi turun, biarin aja. Yang penting biasain setiap bulan itu ada investasi. Nggak harus 1 juta, balik lagi bisa mulai dari 100.000. Yang penting ketika uangnya kekumpul pas tadi lo mau merit 5 tahun, berarti lo harus nunggu 5 tahun. Uang kekumpul, ya udah lo tinggal jual, lo bisa gunakan itu sebagai modal lo buat merit kalau lo mau merit dan sebagainya. Oke. Itu tadi reksadana pasar uang itu yang lebih konservatif, tapi setidaknya dia bisa mengalahkan inflasi, didesain untuk itu. Ya. Di atasnya itu apa? Reksadana apa lagi? Ada yang namanya reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap itu bukan ya udah lu pendapatan tetap enggak, tapi lebih ke isinya obligasi. Obligasi itu kan yang ngasih nama pendapatan tetap siapa sih? Nggak tahu siapa ya. Fixed income sebenarnya itu dari fixed income sebenarnya. Oh, fixed income. Fixed income. Nah, kalau tadi kan saham kan bukti kepemilikan perusahaan kan. Ya. Kalau obligasi itu pengakuan utang. Jadi si perusahaannya, gue mau utang dong sama lo, tapi lo nggak punya saham gue cuma ngutang aja sama lo. Tapi gue akan lunasin tiap bulan. Gitu. Gue akan nyicil tiap bulan, nanti pas sudah lunasin, lo juga dapat pelunasannya. Enak dong. Nah, reksadana pendapatan tetap isinya lebih banyakan obligasi tadi. Gitu. Secara nature, dia harusnya returnnya lebih tinggi dibanding pasar uang. Apakah pasti kayak gitu? Belum tentu. Balik lagi tergantung kondisi market. Tapi yang pasti naik turun. Kalau pasar uang hampir pasti naik terus. Gua kalau saham gue ngerti kenapa naik turun. Kaitannya sama performa gitu kan kurang lebih. Nilai dari perusahaannya tuh naik dan turun tergantung performanya dia. Kalau obligasi itu kan gue minjem duit sama lu. Terus karena lu minjem duit sama gue ada bunganya gitu kurang lebihnya. Sehingga ketika gue balikin naik nilainya.
Nah, tapi naik turunnya dari sini sisinya apa kan? Kalau ngutang mah tetap bayar utang, nggak ada hubungannya gua mah lu performa lu oke atau enggak gitu. Benar. Nah, apa yang menyebabkan naik turun tuh at least ada dua. Tadi yang lo bilang bunganya, kupon rate-nya istilahnya itu dipengaruhi macam-macam faktor. Ada faktor tadi misalnya ekonomi. Kan kalau beberapa tahun lalu lo pernah dengar nggak sih yang Yunani itu bangkrut? Ya. Terus Indonesia masuk investment grade. Artinya apa sih? Artinya itu Indonesia kalau diutangin itu pasti akan bayar. Maksudnya dia reputasi bayar itu tinggi. Nah, untuk menentukan si perusahaan ini akan bayar apa enggak kan ya balik lagi ke apakah perusahaan tersebut capable untuk melakukan bisnis. Oke. Kalau perusahaannya ya bisnisnya ngaco, yang punya juga nggak capable, pasti dapat rating utangnya itu jelek. Ya. Jadi ya udah lo jangan investasi daripada lo default. Itu satu. Kedua, obligasi itu kan sebenarnya juga bisa diperjualbelikan. Misalnya ya udah gue beli misalnya Comika ngeluarin obligasi gitu, ngeluarin bonds. Ya udah gue beli gue ini deh beli obligasinya. Jadi Comika ngutang nih ke gue nih. Tapi selama perjalanan itu gue bisa ngejual ke orang juga. Ini gue ada gue ada obligasi Comika nih. Dan itu menentukan nilainya jadinya. Benar. Balik lagi kalau investasi yang kenapa sih naik kenapa turun? Ya simply kenapa banyak naik karena banyak yang jual, banyak yang beli. Kenapa turun? Karena banyak yang jual. Kenapa banyak yang jual? Kenapa banyak yang beli? Itu yang harus dipelajarin. Nah, obligasi juga ada dari pemerintah, ada dari perusahaan, tapi ada juga dari pemerintah. Ya, benar. Jadi kita bukan cuma bisa ngutangin perusahaan, tapi bisa ngutangin pemerintah. Yes. Karena pemerintah butuh duit dong untuk membangun Indonesia Raya. Benar sekali. Ngomongnya ke rakyat. Dan konon katanya lebih aman berhutang ke negara daripada ke perusahaan. Benar. Jadi pertanyaannya adalah A, apakah itu benar atau tidak? B, kenapa lebih aman? Dan gue dengar soalnya Indonesia salah satu yang paling aman kalau lo mengutang ke pemerintah Republik Indonesia itu katanya paling aman. Dan C, apakah semua orang bisa juga beli obligasi pemerintah dari pemerintah itu? Namanya apa sih? ORI ya? Apa sih? Ya, oke, satu-satu ya. Yang pertama, apakah benar bahwa obligasi negara itu lebih aman? Jawabannya benar, relatif ya. Kenapa? Karena balik lagi, ketika kita minjemin utang ke suatu badan, dari itu negara atau perusahaan, balik lagi kan, apakah si badan atau perusahaan itu cukup meyakinkan untuk ngelunasin. Misalnya misalnya gue minjem ke lo nih, bang, pinjem 1 juta dong. Lo kan pasti akan mikir, nih orang nih kayaknya kemarin ngutang belum bayar nih. Udah gitu maksudnya lo lihat gue lifestyle-nya juga ya ngutangnya juga buat apa gitu, nggak jelas kan. Lo pasti akan mikir kan. Nah, perusahaan itu ada yang bagus, banyak yang bagus, tapi kan banyak juga yang kurang. Negara sebenarnya juga sama. Cuma kebetulan kalau kita ngomong Indonesia, karena potensi ekonominya yang bagus, fundamentalnya bagus, prospeknya bagus, makanya beberapa lembaga kayak misalnya Fitch Ratings, Standard & Poor's itu melihat Indonesia tuh capable banget. Jadi kalau Indonesia mau minjam duit dari masyarakatnya, mendingan lo ambil deh. Karena kami lembaganya itu menjamin Indonesia ini pasti akan bayar utangnya. Nah, utangnya itu bentuknya apa aja macam-macam. Ada ORI, ada itu obligasi retail. Obligasi retail. Terus kalau di syariah ya kurang lebih sebenarnya bukan utang tapi ada sukuk. Nah, itu biasanya itu diterbitkan beberapa waktu gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada, wah ini kita mau nerbitin ORI sekian, nah tinggal dipelajarin aja kira-kira imbal hasilnya berapa, minimum pembeliannya berapa. Tapi kalau misalnya ditanya apakah ini nanti aman atau misalnya akan balik duit gua, jawabannya harusnya sangat bisa balik karena Indonesia capable banget atau terpercaya banget buat diutangin. Dengan segala hormat kepada masyarakat Gabon, artinya kan kurang lebihnya kan kalau ada Gabon mau minjem duit sama orang, sama Indonesia mau minjem duit sama orang bilang kayaknya Indonesia lebih capable. Ya, dengan segala hormat kepada Gabon gitu. Oke, nah dalam reksadana pendapatan tetap itu juga campuran. Ada yang perusahaan, ada yang negara, atau gimana bentuknya? Komposisinya tergantung. Iya, tergantung.
Oh, jadi lo bisa pilih nih, wah kalau manajer investasi ini, dia reksadana pendapat tetapnya banyakkan pemerintah atau banyakkan perusahaan. Ya balik lagi, tergantung ya, kalau perusahaannya memang lebih bagus daripada pemerintah, ya kenapa enggak? Tapi sebaliknya juga sama. Tapi kalau bicara secara general ya tentunya lebih enak lihat punya reksadana pendapatan tetap yang isinya lebih banyak di government bonds atau obligasi negara tadi. Oke. Di atas itu adalah reksadana saham. Sebelum saham sebenarnya ada namanya reksadana campuran atau balance fund. Sama seperti namanya, campuran itu dia ada isinya yang tadi uang, reksadana pasar uang isinya yang uang-uang, ada yang obligasi, ada sahamnya juga. Jadi kurang lebih balance tuh proporsinya. Jadi ya secara potensi. Soalnya nanti reksadana saham lebih banyak di sahamnya dan resikonya juga lebih gede walaupun returnnya mungkin lebih gede gitu. Benar. Oke, jadi ini tuh campuran dari semuanya tapi rada moderat gitu ya? Iya, itu yang tadi gue bilang, lo mau banyakkan dagingnya, lo mau banyakkan rotinya, banyakkan sayurnya kan masing-masing preferensi bebas dong. Yang penting lo nggak usah terlalu pusing, udah ada yang mikirin. Tinggal lo fokus saja rutin investasi biar tujuan lo kecapai. Oke. Karena isinya campuran tuh ada reksadana pasar uang, ada ada obligasi dan ada saham. Nah, berarti kita mulai ngebahas soal saham ya. Karena kan nanti kan kayaknya yang mana yang lu pilih tergantung profil resiko lu plus tergantung tujuan finansial lu. Kan gitu kan? Benar. Oke, berarti kita sekarang ke reksadana saham. Ya. Itu adalah mayoritas saham perusahaan. Mayoritas saham-saham perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Yang ada di Bursa Efek Indonesia, betul sekali. Jadi ketika gue bilang reksadana saham itu adalah karena gue tahu gue lebih secara profil risiko lebih oke. Biasanya ya, walaupun nggak selalu, tapi biasanya yang profil risikonya lebih, namanya apa sih kalau misalkan di atas tuh? Profil risikonya lebih agresif. Itu antara dia banyak duit, karena jadi nggak apa-apa saya gitu, atau dia pinter gitu. Jadi dia ngebaca dan dia punya ilmunya gitu kurang lebihnya. Kurang lebih gitu. Cuma belum tentu orang yang pintar dan ngerti memang profil resikonya agresif sebenarnya ya. Ada juga orang, gue ngerti kok saham, tapi gue emang nggak mau aja karena gue mau gini. Ketika lo investasi atau lo naruh duit tapi lo nggak tenang, lo nggak bisa tidur, artinya itu investasi bukan buat lo. Ya betul. Nah sama, kalau lo nggak nyaman di saham walaupun lo ngerti, ya berarti emang bukan buat lo. Karena percuma lo investasi lo ngerti tapi lo, hari ini naik hari ini turun ya jadi nggak akan optimal. Dan yang agresif juga belum tentu pinter ya. Belum tentu pinter. Bisa aja banyak naik yang aja. tolol. Gue butuh duit. Iya, banyak yang butuh duit cepet atau emang atau dagang. Iya, benar. Beda lagi. Oke. Nah, jelasin lagi reksadana saham itu berarti reksadana yang isinya kebanyakan saham tapi ada sedikit pasar uang, ada sedikit obligasi? Iya, benar. Oke. Dan itu berarti di dalamnya itu ada campuran saham-saham yang oke, gitu kurang lebihnya. Iya, nah jadi gini ya. Di Bursa Efek Indonesia itu kan ada 700-an saham yang tergabung dalam IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan, yang biasa di berita-berita tuh IHSG lagi naik sekian persen. Kalau lagi naik berarti sebagian besar sahamnya itu banyak yang beli, dan sebaliknya kalau turun sebagian besar sahamnya itu banyak yang jual. Nah, si manajer investasi ini berlomba-lomba bikin reksadana saham yang secara imbal hasilnya lebih bagus dari IHSG. Jadi misalnya nih, kalau kayak tahun lalu 2021 IHSG naik 10%, gua akan cariin saham-saham yang bisa ngasilin return lebih dari 10%. Caranya gimana? Dia akan belajar, dia riset, analisis. Oh, dari 700 gua pilih 20 saham A, B, C, D, F, G. Nah, itu masing-masing manajer investasi punya ini yang beda-beda, punya komposisi yang beda-beda. Kayak ngomong FPL baik lagi, masing-masing ya semua pemain Liga Inggris kan ya gue lebih percaya Bruno nih dibanding Son atau dibanding Salah, ya nggak apa-apa. Tapi nanti waktunya akan membuktikan, ternyata Son golin 2, Salah cuma golin 1 atau bahkan blank. Nah itu yang mekanismenya di situ. Nah jadi balik lagi ke pilihan kita sendiri, lebih cocok reksadana saham siapa nih? Karena balik lagi kan sahamnya pasti beda-beda. Yang jelas semua EMI isinya kebanyakan saham. Tinggal kita lihat sahamnya banyakan saham apa nih. Gue mau nanya sedikit, berarti krusial sekali si EMI ya, manajer investasinya ya. Apa yang dia tahu, apa yang dia kelola. Jadi orang-orang juga nyari
MI yang tepat gitu. Iya. Jadi MI cash chef-nya, iPod adalah perusahaannya? iPod, iya. Restorannya maksud gue? Ya, iPod, ya restorannya. Ya, restorannya, terus di iPod ada manajer investasi. Ya. Manajer investasi itu yang masing-masing siapin menu-menu gitu lah ya. Benar. Yang mana nanti konsumen yang milih, gue mau manajer investasi yang mana karena dia punya menu yang mana, gitu kurang lebihnya. Ya. Kalau gue nggak ngerti, Nggak ngerti apanya? siapa manajer investasi yang mesti gue pilih karena gue nggak ngerti menu mereka? Nah, lo harus ngerti. Oh. Cuma balik lagi tadi, kalau kita bicara, lo mau reksadana saham nih karena cocok sama gue. Pilihannya memang harus hati-hati. Karena ya kan tadi balik lagi, saham itu kan fluktuatif. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang malah jelek. Jadi itu biasa lebih variatif lah dibanding misalnya contoh reksadana pasar uang. Isinya kurang lebih sama, tapi kalau kita lihat historical performance-nya, kinerja yang sebelum-sebelumnya itu bisa kelihatan. Oh, ternyata kalau kita tarik dalam 1 tahun terakhir, 3 tahun terakhir, atau 5 tahun terakhir misalnya, ini reksadana pasar uang A lebih bagus nih. Dia bisa ngasilin misalnya 5%. Kalau yang ini cuma 3%. Ya balik lagi, preferensi. Tapi apakah cukup lihat dari return? Sebenarnya nggak juga. Karena ya mungkin sekarang dia lebih bagus returnnya, tapi belum tentu di masa yang akan datang. Jadi biasanya tuh cara milihnya gimana sih? Cara milihnya sebenarnya yang paling enak itu lihat manajer investasinya dulu. Apakah manajer investasinya itu punya reputasi yang bagus apa enggak? Lihatnya di? Sebenarnya bukan lihat di mana, tapi bisa kelihatan kalau wah ini kayaknya manajer investasi ini misalnya pernah nakal lah dalam tanda kutip. Nah itu harus hati-hati tuh. Harus hati-hati dibanding misalnya manajer investasi yang selama ini secure, aman, nggak pernah ada kasus, dan banyak orang-orang yang nitipin dana di situ, banyak dana-dana yang mereka kelola. Nah, jadi kurang lebih itu bisa jadi salah satu indikator milih yang bagus kayak gimana. Cuma kalau di pot, kami punya 40-an manajer investasi, insya Allah banyak yang reputable enough. Oke, jadi sebenarnya kan kalau soal mau ngambil reksadana yang mana, udah ada bayangan nih orang-orang harusnya ya sampai saat ini ya. Tapi kalau mau ditegesin lagi, kalau boleh, emang reksadana pasar uang rata-rata growth-nya berapa, reksadana pendapatan tetap berapa, campuran berapa, sama saham berapa? Untuk ada gambaran gitu, untuk tahu. Karena makin gede tentu kan resikonya juga makin gede juga di kita gitu. Iya. Ya, itu berapa tuh rata-rata? Oke. Kalau rata-rata sih, kalau paling gampang itu pasar uang. Pasar uang itu kurang lebih antara 5-6% per tahun itu udah oke banget. Ya, itu udah ngalahin inflasi 4%. Udah ngalahin inflasi banget gitu. Apakah bisa lebih tinggi? Bisa lebih rendah juga bisa. Ya, okay. Tapi kalau kayak pendapatan tetap, campuran sama saham itu beda-beda sebenarnya. Kayak beberapa tahun ini karena misalnya ISG banyak yang turun-turun, ya ternyata kalau kita lihat beberapa reksadana saham tuh banyak yang ternyata jauh lebih rendah dibanding ISG karena dia keliru milih sahamnya ya. Ya nggak apa-apa, namanya kita nggak ada yang tahu nih saham apa yang paling bagus. Cuma itu menunjukkan bahwa ya kita investasi nggak melulu tentang cuan, tapi kita harus tahu risikonya seperti apa. Makanya kalau dari iPod, kami sih biasanya suggest untuk coba dulu deh ngerasain feel investasi itu biasanya lewat reksadana pasar uang. Karena itu benar-benar sama kayak kita nabung. Lu nggak usah khawatir nilai lu turun, tapi lu juga jangan ngarapin nilai lu akan naik-naik amat gitu sih. Ini sekarang kita mulai turun ke praktek dikit ya. Misalnya gue nih, gue mau mulai investasi gitu ya. Abis gue dengar penjelasan lu, atau mungkin yang nonton nih dengar penjelasannya, kayaknya gue mau pelan-pelan nyoba deh. Karena gue tahu emang nabung aja nggak cukup sebenarnya. Kalau gue pengen mencapai tujuan finansial gue, oke gue pengen investasi. Gue ketemunya sama lu nih dari iPod. Terus gue bilang, Banyu gue mau mulai nih. Terus yang gue lakukan apa? Jadi gue datang ke kantor lu gitu. Terus kayak dipertemukan dengan siapa gitu. Teknisnya gimana? Oke. Kalau dulu misalnya gue pengen 100.000 aja gitu. Iya. Kalau dulu masih kayak gitu. Jadi ada biasanya orang datang ke misalnya ke bank atau ke manajer investasi langsung. Nanti kayak kita mau buka rekening lah. Nanti akan diisi formulir segala macam satu-satu. Kirim ini kirim itu. Akhirnya lo dibukain account dan lo bisa invest. Tapi kalau di pot sekarang semuanya udah bisa full online. Jadi lo tinggal buka rekening di pot.
tanpa saldo minimum, kita nggak membesarkan minimum saldo. Nanti ya udah ketika udah registrasi full online di situ, tanda tangan digital segala macam, udah dibukain rekeningnya, lo tinggal pilih reksadana apa yang cocok buat lo. Kalau lo mau kami punya 270-an lebih produk dari 40-an lebih manajer investasi. Bingung milihnya? Pasti bingung, tapi balik lagi ya, kalau khusus untuk reksadana pasar uang sebenarnya lo manapun nggak masalah, tapi kalau lo masih bingung, nggak usah khawatir, di situ kita sediain kelas juga, ada yang namanya Pot Journey, kalian bisa belajar secara gratis setiap hari, apa sih reksadana dan segala macam, itu akan dijelasin di situ. Kalau masih bingung milih-milihnya, kita ada namanya Fund Evaluator, itu lebih kayak sistem pemeringkatan, jadi based on dana kelolaan, based on performance tahun lalu, ini yang paling bagus siapa, diurutin bisa. Jadi lo tinggal pilih dari situ. Jadi nggak susah. Lo tinggal yang dipilih tuh sahamnya? Reksadananya. Ya. Jadi, wah misalnya ada 50 nih. Dari 50 ini yang paling bagus siapa aja, itu bisa kelihatan di Fund Evaluator. Jadi reksadananya pun, jadi reksadana pasar uang ada pilihannya. Ada pilihannya sendiri. Reksadana saham ada pilihannya sendiri. Oh gitu-gitu. Nanti lu cari mana yang lu pengen gitu. Itu udah kami pilihin. Ketika udah dipilih, lalu masukin uangnya. Nah, masukin uangnya berapa? Bisa mulai dari 100.000 gitu. Jadi, yaudah gue mau coba dulu deh. Misalnya contoh reksadana pasar uang, ya tinggal lo transferin duit lo ke rekening di pot 100.000. Nah, dari situ lo bisa beli reksadananya. Nah, ketika beli itu biasanya di beberapa tempat itu kena fee beli. Kalau lo mau jual juga kena fee jual. Nah, kalau di pot kebetulan kami gratis, nggak ada fee-nya. Jadi bisa langsung beli ya 100.000 ya dapat 100.000, nanti dapat berapa unit. Ya udah, kalau misalnya udah punya, tergantung kayak tadi yang gue sempat bilang, lo mau 100.000 tiap bulan, misalnya tiap gajiannya tanggal 25, mau lagi naik, mau lagi turun, ya udah 100.000, atau udah gue pokoknya dalam tahun ini gue mau invest 1 juta atau 10 juta atau 5 juta. Taruh, udah lupain. Nggak ada orang, manajer investasi itu bukan sesuatu untuk ditanya ya? Ditanya maksudnya gimana? Nanya dong mas, gitu. Saya cocoknya ke yang mana ya? Mas barangnya apa aja ya gitu? Nggak kayak gitu ya? Sebenarnya kayak gitu juga bisa. Jadi balik lagi kan misalnya di pot, kami juga punya manajer investasi sendiri namanya Indo Premier Investment Management. Jadi kalau ada yang mau nanya tuh, langsung datang ke kantornya juga boleh gitu. Nanti akan dilayanin juga. Kalau mau nanya tadi konsultasi segala macam bisa juga. Cuma kalau nggak mau repot, no hassle, ya udah tinggal pilih, atau tadi belajar lewat Pot Journey. Di situ kami biasa kolaborasi juga dengan beberapa MI. Jadi kayak sosialisasi kayak gini rutin, MI-nya tergantung siapa aja, nanti kalau mau nanya-nanya apapun bisa lewat mereka. Dimudahkan dan diminimkan resikonya. Kalau orang nge-gym ya, itu kan yang nggak paham gym ya pasti sehari 2 hari udah langsung ngaca-ngaca gitu. Tapi kan kadang-kadang lu lama gitu baru mulai kelihatan hasilnya. Nah investasi kayak gitu nggak sih? Jadi kayak lu kalau mau memulai jangan buru-buru lihat-lihat. Ntar aja nunggu setahun untuk menentukan apakah investasi tepat untuk lu atau bahkan apakah reksadana campuran tepat untuk lu. Decide-nya tuh jangan sebulan 2 bulan, decide-nya tuh setahun. Bener nggak? Atau lu bilang enggak kok bisa juga 3 bulan lu decide gitu misalnya. Sebenarnya gini, ketika kita mulai investasi ada yang harus disiapin itu 3M. Money, duit, tadi tujuan lo apa, lo siapnya berapa buat masa depan. Mindset, kalau lo mindset gue mau pengen cuan, tapi risiko rendah, itu udah sesat. Sama metodenya yang tepat seperti apa. Nah, yang tadi lo bilang itu biasanya orang kelirunya tuh di mindset. Mindset investasi itu buat tajir, buat kaya. Padahal investasi itu balik lagi seperti yang tadi gue bilang, simply cuma untuk menuhin kebutuhan lo di masa yang akan datang. Lo kalau mau kaya, ya kerja. Investasi itu kan passive income. Ya kita kalau mau kaya, active income yang harus digedein. Ketika kita active income, kalau bisnis dapat penghasilan, kalau kerja dapat gaji, gajinya itu baru diinvest. Nah, orang-orang yang baru biasanya tuh kena fenomenanya tuh di situ. Jadi, wah nih gue dapat return 10%, ya wajar sih, happy gitu. Cuma ingat, ya lo 10% kan lo baru sehari nih atau baru sebulan. Tujuan lo kan 5 tahun ke depan. Buat apa lo pamerin sekarang? 1.
Kedua, ketika lo tercapai juga dalam 5 tahun ke depan, ya buat apa juga ngasih tahu cuan lo gitu. Gue yakin selama 5 tahun itu lo nggak akan selalu happy kok. Sama aja kita di sosmed kan yang happy yang bagus-bagus yang diliatin kan. Mereka nggak tahu bagaimana perjuangan kita atau bagaimana sialnya kita, itu nggak akan diliatin. Makanya konten-konten yang wah pamer cuan segala macam ya yain aja gitu, karena investasi bukan buat dipamerin. Ya karena buat dia uang banyak tuh tujuannya. Ya, bisa jadi. Ya. Padahal kan uang banyak itu adalah cara untuk mencapai sesuatu sebenarnya. Kalau end resultnya adalah uang, jatuhnya kayak gitu. Sekalinya punya uang langsung dikasih lihat. Padahal kan ya lu punya tujuan atau enggak sih? Kalau lu punya tujuan jangka panjang nggak ada nilainya. Maksudnya bukan, ya emang nggak ada nilainya lu pamer-pamer sekarang. Misalkan lu punya 100 juta pun nggak ada nilainya sekarang. Kalau emang tujuannya adalah untuk 10 tahun lagi kan. Iya. Mana ada Warren Buffett punya TikTok, ini saya punya saham segini. Kagak ada Warren Buffett. Makanya Jay-Z waktu pertama kali jadi rapper sama Jay-Z sekarang tuh jauh banget. Jay-Z waktu dulu rapper tuh emas bergemangan. Terus ini ada kayak behel tapi berlian. Jay-Z sekarang cuma pakai kaos, rambutnya dibiarin jigrak gitu karena ya emang beda gitu. Orang baru punya duit, orang sama banyak duit dari lama gitu. Jadi mohon maaf tapi ya. Oke, gue sekarang udah nggak punya pertanyaan lagi terkait ini. Gue udah ngerti gitu. Bahkan gue mau ready going into action sebenarnya. I wanna do this gitu. Tapi mungkin kita akan ketemu lagi untuk ngomongin beberapa hal lain, terutama kaitannya untuk memastikan orang-orang lain supaya lebih baik pemahamannya soal investasi. Supaya yang ini tuh bisa bukannya kita suruh berhenti, tapi kita ajak untuk lebih panjang lagi perencanaannya. Dan supaya yang lain juga bisa ikutan, dan kalaupun ada yang ikutan terus nggak ngilang karena kapok gitu, semuanya itu pengen kita bahas. Tapi mungkin itu ntar aja. Untuk sekarang kayaknya udah dulu ngobrol-ngobrolnya. Kalau gue bisa berasumsi, gue nggak tahu ya, kayaknya sukses atau enggaknya pemahaman obrolan kita ya terhadap pemahaman terhadap investasi itu tergantung sama orang-orang yang di sini. Di sini pada ngerti atau enggak, nggak usah terjun deh, ngerti atau enggak aja dulu. Dan kalau misalnya mereka aja ngerti, harusnya yang nonton ngerti, dan kalau yang nonton ngerti harusnya tertarik untuk lihat obrolan gue dengan Banyu berikutnya di saat kita akan coba ngomongin lebih dalam soal apa yang dibutuhkan untuk menjadi investor yang baik gitu. Tuh, kebetulan ada ya, mereka mau mengamankan kita. Tapi kita sampai di sini dulu ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih banyak. Ini udah cukup panjang, cukup komprehensif. Gue emang cuma datang dengan rasa penasaran aja, dan rasa penasaran gue udah terpuaskan. Dan gue emang kadang-kadang butuh 2-3 kali ngobrol hal yang sama untuk benar-benar ngelotok di kepala. Karena obrolan tadi kan kita pernah lakukan sebelumnya kan. Iya. Tapi ini lebih dalam lagi dan lebih panjang lagi. Dan oke, kalau gitu terima kasih banyak udah nonton. Kita akan ketemu lagi di obrolan-obrolan berikutnya, dan moga-moga lu juga jadi percaya bahwa nabung aja nggak cukup, ada investasi. Kalau emang kita mau melakukan sesuatu untuk tujuan kita, tentu dasarnya harus punya tujuan. Nggak bisa go with the flow, karena go with the flow berarti lu don't know where to go. Itu aja dulu. Terima kasih banyak. Bye bye. Thank you. Terima kasih banyak. Sama-sama.